Halo, apa kabar? Selamat datang di video pertama channel Keluarga Sri Ratu. Jadi di video pertama ini aku mau share mengenai pengalaman aku dan keluarga nginep di salah satu hotel budget atau hotel bintang 2 di kota Cirebon. Jadi aku nginep di Hotel Citra Dream Cirebon. Sini di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Aku nginep sekitar 3 hari 2 malam, dan di video ini aku mau sharing mengenai first impression aku terhadap hotel, pelayanannya, makanan, kamar, harganya bahkan, dan lain-lain ya, lokasinya juga gitu. Dan aku pesan hotel ini dari Traveloka, aplikasi Traveloka, dan saat itu aku dapat promo dari Epic Sale Traveloka. Itu lumayan banget, jadi dari harga sekian aku dapetnya harganya sekian. Nah, nanti aku juga mau share ke kalian harganya berapa sih yang aku keluarin untuk nginap di Hotel Citra dan Cirebon gitu. Jadi tonton sampai selesai ya. Nah, ini adalah Hotel Citra Dream Cirebon. Aku nginep 3 hari 2 malam di sini. Dan ini lokasinya ada di lantai 7 gitu. Ini harga normalnya sebenarnya 377 ribuan, tapi aku dapat diskon. Nah, ini adalah kamar mandinya. Itu aku bawa brush sendiri, aku bawa hanger sendiri. Tapi permasalahannya adalah di sini tuh nggak ada gantungan buat brush yang basah ataupun buat baju kotor gitu. Jadi aku sedikit kesulitan, kayak di situ cuma ada notifikasi doang dari Citra Dream. Jadi aku nggantunginnya di situ. Nah, itu kayak buat cuma lipetan doang, tapi kalau misalnya kayak buat benar-benar ngegantung gitu tuh nggak ada. Nah, pintunya ini pintu sliding doors. Ini untuk menghemat tempat. Kayaknya aku suka juga sih, jadi nggak sempit. Itu shavernya aku beli sendiri, aku bawa sendiri, dan juga perlengkapan mandinya aku bawa sendiri. Bahkan aku juga bawa sampo dari hotel yang sebelumnya aku kunjungi, sampo Haris. Dan di situ juga ada satu colokan buat hair dryer mungkin ya. Di sini wastafelnya ada wastafel air hangat, air dingin. Dan juga ada bidetnya untuk toiletnya, jadi kayak gampang buat cebok gitu kalau pakai air. Nah, untuk showernya, untuk sabunnya dulu ya. Sabunnya itu menurutku kurang sih ya, karena aku pas datang ke hotel tuh udah langsung segitu sabunnya, dan itu nggak di refill sampai hari selanjutnya. Tapi airnya lumayan deras, panasnya juga berfungsi dengan baik. Jadi so far so good sih kalau untuk showernya. Dan juga untuk air di toiletnya juga gitu ya, terus jadi nggak mampet, nggak ada kendala. Nah, mungkin yang air shower yang dinginnya aja sih yang di wastafel itu tuh kayak kecil gitu loh keluar airnya. Tuh tempat sampahnya. Dapat kaca yang besar juga, jadi kalau misalnya mau berpakaian itu enak, nyaman. Nah, ini aku pesan extra bed, tapi aku sedikit kecewa karena extra bednya kayak udah geletak gitu aja gitu, tanpa ada tempat tidurnya gitu. Padahal aku pernah nyewa hotel sebelumnya extra bed juga, dan itu ada tempat tidurnya. Dan ini aku bawa sendiri terminal listriknya. Ini list TV channelnya, TV internasionalnya sedikit banget menurutku, tapi untuk budget hotel itu kayak ya dimaklumi lah ya. Ini buat minumannya kita dapat 2 botol satu malam, dan untuk hangernya dapat 4, tapi dia hanger yang nggak bisa di otak-atik gitu loh, maksudnya nggak bisa di keluarin. Dapat 4, dan itu aku bawa sendiri. Untuk depan yang warna hitam tuh aku bawa sendiri, yang sama kayak satu tadi ada di toilet gitu. Nah, untuk TV-nya ukurannya nggak tahu ya, ukuran segitu yang cukup lah buat nonton. Terus ini sebenarnya aku dapat harganya tadinya 377 ribuan jadi 185 ribu. Nah, itu AC-nya. Nah, itu di 20 derajat sebenarnya nggak terlalu dingin sih pada saat kalian baru banget masuk kamarnya, jadi harus sabar sampai dingin. Temboknya ada cacatnya sih, catnya, tapi oke lah karena nggak terlalu kelihatan mata ya posisinya di bawah. Nah, untuk pemandangannya, dia ini menghadap ke view kota gitu, jadi nggak ada view yang
pantai atau apalah gitu. Ini benar-benar view kota karena dia lokasinya cukup strategis. Dia dekat sama mall, itu ada sekolah SMP 2 Cirebon apa SMA 2 Cirebon aku lupa. Kita diapit sama 2 mall, ada mall CSB sama mall Grage, itu deket banget. Aku udah coba jalan kaki juga ke CSB, nggak jauh, dan juga dekat sama stasiun Cirebon dan Perujakan sekitar 1 kilometer. Jadi untuk ukuran transportasi sih sangat friendly ya. Dan yang bikin senangnya juga tadi aku dapat diskonnya dari 377 ribuan menjadi 185 ribu, which is itu murah banget. Dan dapat 2 handuk ya, tapi tadi sikat giginya cuma dapat 1 packs doang, kalau handuknya tetap 2. Itu menurutku sih nggak dekil-dekil amat ya, walaupun memang nggak putih, nggak yang kelihatan baru banget gitu, enggak, cuman ya nggak ada nodanya sih, jadi cukup decent lah, cukup cukup proper. Ini mejanya. Nah, ini untuk meja laptopnya, meja kerjanya ada lacinya, which is membantu banget. Ada 1 colokan. Jadi di kamar ini ada 2 colokan, satu yang di meja ini, satu yang di sebelah sisi kiri kasur. Jadi kalau misalnya kalian butuh colokan lebih dari 2, aku sarankan untuk bawa terminal sendiri gitu. Nah, itu untuk yang kamar. Nanti kita akan nge-review juga makanannya ya, karena yang aku pesen itu double room with breakfast. Oke, kita menuju ke restoran di lantai dasar. Ini lorong lantai 7, cukup bersih, nyaman, dan juga for your information ada dispenser loh di tiap lantainya. Ini pintu masuk ke restoran, dicek kita dari room berapa untuk lihat berapa packs sarapannya. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit masalah. Nah, permasalahannya itu adalah di jumlah packs di breakfast. Kan aku pesan extra bed ya, dan itu extra bednya seharusnya sudah include sama breakfast gitu, tapi pada saat aku turun ke bawah itu tuh ditanyain lagi gitu. Nah, sebenarnya video yang tadi itu adalah video hari kedua aku breakfast. Nah, yang bikin aku rada kecewa itu sebenarnya di hari pertama itu tuh udah ditanyain gitu, maksudnya yang di room aku tuh yang diperbolehkan untuk breakfast itu kan hanya 2 packs. Nah, tapi kan aku bilang kan aku ada extra bed dan itu udah import sama breakfast. Nah, hari pertama tuh petugasnya bilang, oh kalau extra bed itu beda lagi sama breakfast. Loh, aku kaget kan, karena sebenarnya aku sudah telepon untuk validasi dulu sebelum aku order di Traveloka mengenai extra bed ini harganya berapa, apakah sudah include sama breakfast atau enggak, dan katanya extra bed itu tuh udah include sama breakfast, dan aku juga udah konfirmasi lagi pada saat aku check-in, pada saat aku bayar extra bednya. Nah, tapi pada saat breakfast hari pertama itu tuh dibilangnya itu nggak include sama breakfast. Aku rada kaget kan, makanya aku bilang coba deh dicek lagi mas gitu. Nah, ternyata memang dia datang lagi ke bagian resepsionisnya, terus juga datangin aku lagi dan bilang kalau ternyata memang sudah include sama breakfast. Ya di situ sih aku bukannya lega ya, tapi kayak ya gimana ya, maksudnya jadinya harus nunggu, sedangkan aku lagi bawa orang tua, jadi kayak orang tua aku juga panik kan, ini kita udah termasuk breakfast apa belum sih Neng gitu. Jadi rada gak nyaman sih, dan itu terulang lagi di hari kedua, dan aku kira pada saat udah hari kedua kertasnya itu udah dibenerin kan, maksudnya udah diupdate kalau misalnya kamar yang aku tempatin itu memang buat breakfastnya itu udah 3 packs, ternyata masih 2 packs, dan aku harus ngejelasin lagi gitu ke orangnya. Memang sih orangnya beda dari hari pertama sama hari kedua, tapi kayak tetap aja kenapa nggak diupdate gitu, maksudnya kan aku nginep bukan yang sehari terus check out terus check in lagi gitu kan. Memang aku mesen 2 hari gitu, dan 3 hari 2 malam, dan itu udah ditanyakan dari konfirmasi juga ke orang yang nyambut kita buat di restoran, kenapa itu kertasnya nggak diupdate buat hari selanjutnya gitu. Jadi kayak itu pertanyaan yang repetitif dan buat aku sih itu nggak nyaman ya gitu. Dan mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk pihak hotel kalau misalnya ada yang pesan extra bed atau
mungkin di awal sudah bayar untuk extra charge walaupun nggak ada extra bednya gitu. Maksudnya itu harus diupdate biar nggak menimbulkan ketidaknyamanan sih buat pengunjung, apalagi kalau misalnya memang dia nginep itu lebih dari 1 malam gitu sih. Oke, di situ ada puding untuk dessert, terus juga airnya ada air putih, ada jus yang sebenarnya kayak sirup, ada infused water juga, ada tea, coffee dengan creamernya. Kalau untuk roti itu ada selai blueberry, strawberry, dan juga ada meses. Jadi cukup lengkap untuk budget hotel. Nah, di situ ada tempe, terus juga ada saus kecap, sama ada sambal buat cocolan. Dan ada juga yang aneh, ini antara soto atau bubur. Soto nggak ada ayamnya, bubur tapi nggak ada buburnya. Jadi aku bingung ini apa. Nah, untuk menu utamanya ada nasi putih sama nasi goreng. Aku udah coba nasi gorengnya dan itu enak. Terus juga ada bihun goreng, sebelumnya mie goreng. Dan juga ada sawi, tumis sawi. Nah, ada ayam kecap yang keasinan dan ayam cabai yang enak dan 2 jenis kerupuk. Ya oke lah. Tapi ada yang aneh ya, di situ tuh cuma ada piring roti tanpa ada pisau ataupun garpu. Jadi tuh aku ngambil roti yang baru matang dibakar ini tuh sama pisau buat olesan mentega gitu. Jadi rada ribet sih kalau misalnya mau makan pun ya memang harus pegang pakai tangan gitu, nggak bisa dipotong pakai pisau ataupun pegang pakai garpu gitu. Tapi overall untuk hotel bintang 2 dengan harga yang aku dapat ya dari Epic Sale Traveloka ini seharga 185.000 satu malam dengan dapat fasilitas kamar kayak tadi, makan segini banyak, itu udah lebih dari cukup sih menurutku. Jadi oke lah. Overall Citra Dream Cirebon ini worth it untuk dikunjungi ya. Karena selain makanan yang enak, situasi kamarnya juga cukup nyaman walaupun ada kekurangan, tapi itu sifatnya minor dan juga dia terletak di tengah kota, jadi strategis banget. Oh ya, untuk harga yang tadi itu di luar extra bed ya, harga extra bednya adalah 150.000 tapi sudah termasuk sarapan, itu harga per malamnya, jadi cukup murah kan? Aja review dari aku terkait Hotel Citra Dream Cirebon. So far memang hotel ini layak buat kalian kunjungin kalau misalnya kalian ada di Cirebon, dan dengan harga yang aku keluarin di Traveloka Epic Sale itu menurutku sangat murah untuk dapat fasilitas kamar dengan ruangan yang cukup lega, terus juga menu sarapan yang variatif. Dan kalau menurutku sih nggak ada permasalahan yang terlalu signifikan gitu ya. Paling yang tadi doang, kalau ada extra bed ternyata di bagian restorannya itu nggak terrecord gitu. Jadi kita harus validasi lagi, dan itu tuh ditanyain di hari keduanya gitu. Kalau misalnya kalian nginep lebih dari 1 malam dan ada extra bed atau udah bayar extra breakfast, mungkin kalian juga akan ditanya itu gitu. Jadi menurutku yang nggak enakin hanya itu aja. Makanya kalian perlu make sure lagi pada saat check-in, kalau bisa juga kasih masukan juga ke petugasnya untuk update di bagian restorannya gitu. Misalnya kalian berhak untuk dapat sarapan lebih dari 2 packs gitu. Jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah aku bisa nge-review hotel lainnya di wilayah lainnya. Jadi tolong support dengan klik like, atau mungkin bisa komentar kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin penjelasanku yang belum bisa menjawab pertanyaan kalian, bisa tanyain juga di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe juga untuk support channel ini. Terima kasih semuanya. Dah.